Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, halo sahabat Tampia, kembali lagi nih bersama saya Zaki Mahardika dari Tampia TV. Oh iya, hari ini aku terlihat lebih keren, lebih oke karena aku pakai baju yang modifikasi dari modern ke tradisional, yaitu disediakan oleh Gria Riasku dari Papianto. Oke, Zaki hari ini nggak sendirian. Kalau sendirian itu nggak enak, udah kayak jomblo yang ngopi tapi gak ditemenin siapa-siapa, jadi gak enak gitu ya. Oke, Zaki kali ini ditemenin sama pria ganteng banget, pria-pria tampan milenial Lampung, putra terbaik Lampung. Bentar deh, kayaknya sih gantengan gue gak sih? Aduh, sorry. Udah, canda ya ganteng. Oke, kali ini Zaki ditemani oleh putra Taruna Nusantara Lampung dan putra runner up 1 ya? Runner up 1 putra Pesona Nusantara Lampung. Tepuk tangan dulu dong. Oke, langsung aja. Yang pertama ini kita ada Kak Andi selaku putra Pesona Nusantara Lampung. Halo Kak Andi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Keadaannya gimana di saat pandemi ini? Reaktif nggak? Jangan juga. Jangan dong. Jangan. Sehat kan Kak Andi? Sehat banget. Boleh dong dibuka maskernya. Tangan dulu dong. Yang kedua kita ada Kak Yudi dari Putra Taruna Nusantara Lampung 2020. Sehat kan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Oke aja, kita mau perkenalan dari Kak Yudi atau Kak Andi dulu nih. Silahkan. Oke, Kak Yudi dulu. Kayaknya yang Taruna. Iya benar. Gerget kan. Oke. Langsung aja nih kita mau kenalin ke kalian semua Putra Taruna Nusantara 2 Lampung 2020 ya Kak ya. Oke, nama dari Iwan Wahyudi Prisman. Iwan Wahyudi Prisman, putra kelahiran Lampung Timur tanggal 3 Maret tahun 1995. Udah kolot ya Kak ya. Waduh. Canda kolot gitu kan. Oke. Kak Yudi sekarang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka Bandar Lampung, prodi S1 Manajemen semester 6. Wah, udah semester 6, bentar lagi selesai ya Kak ya. Mudah-mudahan ya. Selesai dengan predikat baik ya. Amin. Sangat baik kalau bisa ya. Oke. Kak Yudi ini luar biasa loh. Dia memiliki segudang prestasi yang melimpah ruah, kayak gula manis gitu kan, ditaburin jadi semut banyak gitu kan yang gerombol. Aduh. Oke, pertama itu Kak Yudi, silakan Kak, dapat apa aja nih Kak? Oke, di 2018 alhamdulillah saya top 4 debat nasional e-sport seni Universitas Terbuka. Terus yang kedua top 17 Mulimahane Kabupaten Lampung Timur. Wah, ikut Mulimahane juga ternyata ya. Wah. Keren banget geng, sekalian harus kenal yang namanya Kak Yudi. Lanjut. Oke, lanjut. Untuk yang tahun di 2020 ini emang saya agak serakah kalau ini. Gak inget umur ya kan? Gak inget umur ya. Kalau makan nambah ya. Iya. Oke, lanjut. Tahu lah ya. Oke, di awal 2020 tepatnya di bulan 2 itu saya mencoba lagi ikut Mulimahane tapi beda kabupaten, di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi apa tuh Kak sekarang? Finalis Mulimahane Kabupaten Tulang Bawang. Karena di sana orangnya emang benar-benar luar biasa. Ganteng-ganteng ya. Canda ganteng. Gantengan aku nggak sih? Bisa juga sih. Lanjut prestasi. Oke, untuk di bulan, kalau nggak salah bulan sebelum Oktober itu alhamdulillah dikasih kepercayaan oleh Kejari Kabupaten Lampung Timur sebagai winner Duta Adiaksa Kabupaten Lampung Timur tahun 2020. Wow. Lanjut. Terus masih banyak ya. Emang benar-benar gudang ya. Prestasi loh ya. Terus selanjutnya alhamdulillah pas ikut di Putra Putri Lampung 2020, selain winner Putra Taruna Nusantara Lampung 2020, saya juga dapat Best Speech. Wow. Aku kalau ngeliat taruna duduk itu kayaknya bagus gitu ya, nggak kayak aku yang gini-gini gitu. Aku pengen gini juga deh kayaknya, keren gitu. Lanjut kak, apa lagi nih? Terus abis itu sebenarnya di tahun 2019 itu masih ada lagi. Saya masih ikut kayak sebuah organisasi, cuma untuk masuk ke situ itu kita harus banyak seleksi gitu. Namanya KMI, Kabinet Muda Indonesia. Jadi di situ itu Indonesia. Jadi itu di situ kita kayak ngomongin soal politik yang ada di Indonesia, terus pemerintahan yang ada di Indonesia. Wow, ini keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Kak Yudi. Ada lagi nggak Kak?
Oh udah kayaknya. Kayaknya kalau disebutin semua nggak cukup durasi deh kayaknya. Gimana kameramen mau disebutin semua nggak? Aduh. Oke, next yang kedua ada Kak Andi. Kak Andi nama lengkap Andi Irawan, putra kelahiran Waikanan tanggal 2 Februari 1997. Kayaknya baru beberapa minggu sih yang merayakan ulang tahunnya. Ulang tahun yang keberapa tuh, Kak? Jangan disebut dah. Aduh. Takutnya ketuaan sih ya. Takut kolot juga deh. Oke, Kak Andi sekarang menempuh pendidikan di Universitas Mitra Indonesia. Aku calon mabanya. Mudah-mudahan ya. Amin. Aduh, promo nggak nih enggak ya? Oke, Prodi D3 Akuntansi semester 4. D3 Akuntansi berarti pinter ngitung-ngitung ya, Kak ya? Harusnya sih. Ya, Kayaknya kalau ngitung duit aku yang ngabisin nggak apa ya. Oke, Kak Andi ini luar biasa juga. Jadi Sobat Tampia, dia memiliki segudang prestasi, bahkan ini bukan segudang lagi, emang bener-bener gudang. Sabrek gitu ya. Iya, sabrek bener bahasa apa lagi tuh sabrek? Aku baru denger. Kayak ada kamus bahasa gaulnya sabrek gitu. Ada. Oke. Kak Andi ini mau aku yang bacain. Bacain aja lah. Oh, bacain aja. Lebih terhormat gitu kan ya. Bukan lagi ya gitu. Oke, Kak Andi ini memiliki prestasi di antaranya yang pertama Mr. Plaza Lotus 2019. Wah, Mr. Plaza Lotus itu kayak mana kita? Sama kayak kita ini kayak duta mall gitu ya. Misal kita gini, ada kayak event-event kita pencarian model gitu. Nah, kita di bawah kita itu kita jadi pelatihnya atau kita jadi naungannya gitu. Jadi kita selama event itu kita dapat winner. Nah, kita yang menjembatani mereka itu ke nasional gitu. Wow, keren banget ya. Yang kedua, oke lanjut ya Kak ya. Ya, ada juara 2 top model Central Plaza 2019. Top model gengs, beda lagi kalau aku top apa ya? Top apa? Top itu loh yang ciki itu ya. Coklat dong. Aduh, oke lanjut. Yang ketiga ada juara 2 Nusantara Got Talent 2019. Wow, Got Talent yang gimana nih Kak? Catwalk kalau itu. Catwalk. Kak ini memang membidangi catwalknya luar biasa. Kalau aku, nanti nih, jangan dibahas sekarang. Kayaknya nih, yang selanjutnya nih ada prestasi The Best Catwalk Wajah Pesona Indonesia 2020. Wow, keren banget The Best Catwalk. Jadi nanti kalau aku belajar catwalk ajarin ya kayaknya. Dipungut biaya nggak nih? Enggak usah bawa beras aja sekarang. Bukan lagi ya. Iya. Bawa beras gitu kan. Sekarangnya 1 kontainer gitu. Iya. Boleh nanti kalau udah my date aku jadi presiden gak sih? Amin ya. Kelamaan ya. Oke. Siapa tahu jadi senior kan. Oke, next. Harapan 1 Prince and Princess Indonesia Lampung. Wow, ada lagi juara 3 Fashion Competition Lampung. Dan yang sekarang emang bener-bener best kalau yang ini sih. Jadi runner up 1 Putra Pesona Nusantara Lampung 2020. Tangan dulu. Oke, kali ini aku dapat kabar nih Kak Andi. Ternyata Kak Andi ini akan mewakili Provinsi Lampung ya di tingkat kaca nasional. Bahkan Kak Yudi juga ya. Kak Yudi juga. Itu tuh event apa tuh Kak? Siapa dulu nih? Ya, oke. Kayaknya yang taruna dulu deh. Karena taruna itu biasanya di depan kan. Oke, next. Oke, kalau untuk Putra Taruna Nusantara Lampung ini kebetulan saya nanti bakal ngewakilin Provinsi Lampung di Surabaya kalau nggak salah ya. Surabaya. Jawa Timur gitu. Jadi nanti saya akan mempresentasikan apa aja sih yang ada di Lampung gitu. Oke, mengenalkan lah Iya. ya. Kalau tugas dari Putra Nusantara Lampung sendiri itu apa sih Kak? Gimana? Tugas dari Putra Nusantara, Taruna Nusantara ya? Iya. Sorry salah ngomong. Oke, kameramen nanti editor bisa speed gitu ya. Next. Oke, kalau untuk tugas utamanya udah pasti kita bakal on duty. Kalau misalnya ada kegiatan apapun itu, kalau misalnya kita ada undangan, pasti yang berangkat. Kalau untuk dia mintanya ke Taruna, ya saya yang berangkat. Kalau mintanya ke dia Pesona, ya yang minta Pesona yang berangkat. Gitu. Sebenarnya kita tuh saling melengkapi loh. Saling melengkapi. Iya, walaupun Taruna atau Pesona kita kan bagi hasil satu Pesona, naungan gitu iya, kan. Pesona itu kan pariwisata. Tetapi kalau Taruna itu kan karya-karya yang ada di Lampung gitu. Jadi kita kolaborasi gitu loh. Putra Pesona Nusantara dan Putra Taruna ini berkolaborasi dengan Zaki Mahardika ya. Oke, siap. Selaku pembawa acaranya gitu kan di mana pun. Jadi untuk kalian nih yang mau nge-booking aku buat jadi host boleh lah. Wow. Boleh ya? kok jadi promosi gini? Oke, next lagi. Iya. Oke, untuk kalau Kak Andi sendiri sebagai runner up 1 ya, runner up 1 dari Putra Pesona Nusantara Lampung nih, tugasnya itu apa sih? Tugasnya itu tadi tugas utamanya yaitu mempromosikan pariwisata yang ada di Lampung ini ya untuk
kaum milenial atau itu untuk ke sekolah-sekolah, pokoknya semua yang ada pariwisata yang ada di Lampung ini, baik dari lokal maupun dari provinsi itu kita promosikan semua. Berarti selain adanya putra-putri daerah, ternyata putra-putri Lampung ini emang sangat berbakat sekali ya di bidangnya tentunya ya. Selain mengenalkan wisata nih, pasti kan kultur budayanya juga pasti ke bawah kan ya. Ini aku mau tanya nih, pengalaman dari Kak Yudi dulu, apakah Andi nih yang mau tanya? Kak Yudi kayaknya taruna udah deh duluan aja deh udah. Oke, sekali-kali Kak Andi dulu. Oke, Kak Andi ya permintaan dari Kak Yudi nih ya. Saya pengen denger itu. Putra Pesona Nusantara Lampung, pesona. Wajahku mempesona nggak sih, kayak lagu yang terpesona. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Taruna kalau gitu. Oke. Oh iya nyambung ya, terpesona lagunya itu berarti untuk taruna. Oke. Dari Kak Andi sendiri nih, pengalaman yang didapat setelah menjadi putra Pesona Nusantara Lampung, runner up 1 ya khususnya, itu apa aja nih Kak? Yang pertama sih pasti dikenal ya kan, dikenal orang pasti kan. Tapi lebih terkenal aku nggak sih? Baru kenal kok ya, baru kenal. Aku kena gengsi banget. Gitu. Terus saya ini jadi sekarang ini lebih ke apa ya? Tahu loh wisata itu sebenarnya apa, terus dunia pageant tuh apa sebenarnya. Yang saya dulu tuh pernah mikir tuh pageant tuh ajang apa ya? Ajang ke apa ya? Kalau perempuan tuh kan kecantikan ya kan gitu ya. Tapi ternyata bukan loh. Ternyata bener-bener pageant itu dunia pariwisata, dunia edukatif gitu. Jadi yang saya dapat sekarang itu yaitu saya jauh lebih tahu tentang pariwisata, ya kan? Tahu tentang karya-karya yang di Lampung, tentunya budaya Lampung ini sendiri. Gitu. Oke, dari Kak Yudi sendiri pengalaman setelah jadi putra taruna. Kalau saya sih sebenarnya udah banyak pengalaman ya, cuma yang untuk yang benar-benar ya cuma kali ini. Dulunya cuma masih apa sih yang sering tepuk tangan doang gitu. Dia di belakang. Jadi penonton bayaran lah ya. Iya gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih untuk pengetahuan tentang pariwisata atau tentang kebudayaan yang ada di Lampung ini sebenarnya udah saya dapatkan di waktu pertama kali saya terjun di dunia pageant. Jadi dulu itu saya terinspirasi dari salah satu senior saya. Dia itu punya punya badan yang sedikit agak big size gitu. Big size gitu. Kalau dibilang itu over apa sih ya sekarang tuh bahasanya? Yang gede-gede gitu ya. Aduh, kita kayaknya kena deh. Next ya, lanjut ya. Jadi dari situ itu saya berpikir, Kiai namanya kalau kita panggil orang ngomong Kiai Akrabnya. Kiai itu kayak abang lah. Iya. Kiai itu bisa dapat bisa dapat selempang. Kalau dulu tuh kita ngejarnya selempang gitu. Bisa dapat selempang nih. Jadi tahun depan saya ikut gitu. Saya pengen buktiin aja gitu. Bisa enggak gitu, dan ternyata alhamdulillah enggak bisa. Karena kurang persiapan. Coba lagi. Bener. Belajar dari pengalaman ya. Makanya jadi kayak tahun ini gagal, tahun depan enggak deh gitu. Terus pas ditawarin, ya udah yuk maju lagi gitu. Berhasil Enggak juga. Enggak juga, belum harus belajar ketiga kali baru. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yang sekarang dipakai tuh gelarnya keren banget. Bentar lagi dapat gelar sarjana. Amin ya. Oke. Lanjut next Kak, ada lagi nggak tuh? Oke. Jadi kan itu kebudayaan, terus pariwisata yang ada di Lampung gitu. Terus saya pengen dong kalau pas awal ikut Putra Putri Lampung ini, saya pengennya kayak gini. Saya emang udah ngincer taruna gitu, karena saya pengen out of the box. Jadi kalau untuk di taruna itu dia lebih fokus ke ekonomi kreatif gitu, bukan ya sebenarnya di pariwisatanya, cuma dia lebih fokusnya ke situ gitu kan. Karena kalau di taruna itu ada 17 subsektor. Itu tuh yang kayak misalnya kita fashion designer, terus kayak lukisan atau segala macam kayak gitu, relief kayak gitu. Itu ada beberapa gitu, dan itu menurut saya tuh unik gitu. Jadi saya pengen yang lain lah dari pariwisata gitu, karena terus, saya udah mulai memahami Lampung Timur atau Tulang Bawang itu udah dari pariwisata masuk semua ke kepala gitu. Udah kayak berasa
Miss pariwisata ya. Oke, lanjut. Jadi kayak ya udah saya pengen yang baru gitu, dan alhamdulillah kata Kak Yosi mempercayakan titel ini kepada saya. Jadi kayak ini bener-bener kayak real nggak sih gitu, nyata nggak sih gitu. Iya, makanya maksudnya banyak teman-teman yang punya istilahnya kayak bukan insecure ya, cuma emang kalau kita ngelihat logika ya emang saya lebih banyak di atas saya gitu. Cuma nggak tahu kenapa katakan milih saya memberikan amanah itu, berarti ya itu udah tanggung jawab saya. Jadi apapun itu nanti bakal saya pertanggungjawabkan gitu, karena memang dari awal saya udah milih ke Taruna gitu. Oke, Taruna. Kalau Taruna itu gitu, gengs. Kalau ngomong itu, nih Sobat Tapia aku ajarin. Harus gini ya kan? Tangan begini. Aku lihat dari tadi. Ini orang bener-bener Taruna gak sih gitu? Nah, gini. Jadi aku bingung. Aku juga mau belajar, nanti ajarin ya Kak ya. Tapi jangan satu beras kontainer juga kayaknya. Apa aja tuh Kak? Gula aja. Gula. Jangan dong. Jangan. Kemanisan. Oh, iya juga nih. Aku kan yang udah manis. Oke, betul. Enggak, kalau saya gratis. Gratis tiket pesawat pulang balik. Oh gitu ya? Bali, Lampung gitu. Selama 1 tahun sih. Pesawat-pesawatan ya? Pesawat jangan kayak kemarin ya. Oke nih, aku mau langsung tanya ke Kak Yudi nih. Oke. Motivasi kok bisa sampai menjadi Putra Taruna itu pertamanya itu gimana sih Kak? Apa dukungan dari orang tua itu emang bener-bener atau gimana itu? Jadi ini cerita dari awal lagi boleh ya? Boleh dari Cerita terus ya Pak. Pokoknya nggak apa-apa. Karena memang gini ya, saya tuh punya banyak cerita yang pengen saya share ke orang lain, dan orang lain tuh ngelihat saya itu bukan bisa yang dijadikan motivasi. iya benar, bukan yang wow kamu hebat bisa, bukan kayak gitu, tapi aku pengennya mereka Tahu itu perjuangannya dulu. tahu perjuangan aku itu supaya mereka itu ngikutin gitu. Nah, jadi awalnya dulu itu ya itu tadi saya cerita, saya pengen ngelihat senior saya itu benar-benar dia bisa loh dengan postur tubuh yang kayak itu, dia bisa. Maksud gue yang gimana nih? Aduh, mohon Ya maaf gitu lah. Adit, mohon maaf ya. Tapi saya benar-benar ngefans sama Anda ya. Jadi tuh apa namanya? Dari situ saya mulai, saya harus percaya diri gitu. Terus apa namanya? Waktu itu berat badan saya masih 99. Wow. Jangan ngebayangin yang gitu ya. Jangan ngebayangin yang Nggak itu. kebayang kayaknya Kak. Lanjut. Saya emang nggak tahu diri gitu, kayak Nggak tahu diri. Iya bener, kayak nggak tahu diri gitu, kayak ajar aja lah gitu. Daftar, waktu itu panitianya bilang mau daftarin siapa gitu. Saya sendiri yang daftar, kayak gitu kan. Oke, waktu itu kebetulan emang apa agak sedikit yang daftar, jadi saya ada Peluang. Iya, ada peluang. Jadi alhamdulillah saya masuk cuma ya itu top 17 karena emang mahananya cuma 17 sih. Oh, Jadi saya top 17 stok itu terakhir ya Pak. Stok terakhir dong. Stok terakhir ya. Luar biasa. Luar Stok biasa. akhir tapi sekarang bisa terkenal. Tangan dulu dong. Ya, tau nggak? Yang tepuk tangan kita itu 1, berapa juta jiwa yang nonton ya. Yang nonton guys sih. Wow. Juta loh, bukan ribu lagi, juta tapi kan. Oke, Bisa lanjut. Lanjut. Oke, waktu itu apa namanya sedikit down sih, maksudnya itu kayak dari awal itu waktu apa namanya kalau di pageant itu Pak Rahesa apa namanya kalau misalnya latihan terus nanti dipanggil gitu, Oke. itu tuh aku selalu dapat juara. Itu kayak aku tuh selalu kayak dipanggil terus gitu. Terus abis itu ketika grand final terus tiba-tiba saya nggak dapat apa-apa, itu benar-benar downnya yang luar biasa karena saya udah menaruh ekspektasi yang tinggi gitu waktu latihan gitu kan. Waktu latihan kok saya terus yang dimenangin gitu, itu udah 3 kali kan. Terus abis itu udah saya nggak mau ikut lagi gitu. Terus ditawarin lagi, mau nggak ikut ke tulang bawang gitu, ya udah ayo gitu, coba lagi waktu itu saya lebih keras lagi, lebih jor-joran lagi gitu karena saya yakinnya saya bakal dapat titel di tulang bawang itu karena saya udah dapat pengalaman, udah mengantongi pengalaman gitu di Lampung Timur gitu. Dan setelah itu ternyata memang Tuhan belum memberikan apa namanya rezeki ya untuk saya. Jadi iya dia, jadi mau saya sekuat tenaga pun tetap aja nggak dapat kalau di situ di tulang bawang itu gitu. Dan itu lebih down lagi karena waktu latihan pun saya selalu dimenangin gitu. Jadi saya langsung mikir Emang gini. beda ya kalau Kak Yudi itu ya, selalu dimenangkan. Kalau kita selalu dikalahkan. Tapi dikalahkan untuk menang kan. Oke, siap, lanjut dong. Nah itu saya selalu dimenangin. Setiap latihan itu saya selalu dimenangin. Saya dari situ saya udah nyadar saya pasti nggak bakal menang gitu.
Dan ternyata benar, saya nggak bakal menang. Saya nggak menang. Dah. Habis itu, ya saya pulang kampung dong. Pulang kampung dengan membawa kesedihan yang luar biasa. Terus habis itu kesedihan 2020. Iya itu 2020 awal, 2020 pertengahan ditawarin lagi. Mau ikut enggak? Mulai. Iya, mau ikut enggak? Udah mulai kayak lagi. Apa namanya? Ikut enggak nih? Duta Diaksa gitu. Terus lah, saya ini kan suka melanggar hukum gitu. Saya aja ke warung nggak pernah pakai helm. Gitu. Iya kan? Kok sosokan mau jadi Duta Diaksa gitu. Ngomongin helm nih, aku juga iya loh Kak. Aku kan salah satu komunitas yang pernah terjun di dunia peraturan lalu lintas juga. Tapi aku sendiri masih ngelanggar gitu. Iya benar Sama kan? nggak sih? Sama juga ya? Yang namanya peraturan dibuat itu untuk Bercanda ya, bercanda gitu. Gak mungkin dong, kita kan sebagai putra-putri terbaik milenial Lampung mau melanggar. Kalau bisa kita menjadi contoh nggak sih ya Kak? Jadi role model gitu. Oke, waktu itu saya juga agak sedikit was-was karena teman saya yang dulu di Mulimahane menang itu dia ikut juga gitu. Jadi aduh alamat ini saya kalah udah nih. nggak dapat lagi gitu. Dan ternyata alhamdulillah nggak tahu mereka ini ngelihat saya tuh dari otak juga nggak pintar-pintar amat gitu, terus fisik apa lagi gitu kan. Terus waktu itu sesi tanya jawab udah saya selesai tanya jawab, terus pengumuman itu tuh saya udah nggak ini lagi, udah nggak pengen ngeliat lagi gitu. Emang saya nggak mungkin disebut gitu. Dan ternyata itu terakhir sendiri saya disebut. Terakhir terus habis itu langsung dinobatkan sebagai juara. Itu kayak ngerasa ini kan saya nggak latihan itu, nggak ikut latihan waktu latihan untuk yang winner atau kayak gladi gitu. Iya kayak gladi kita itu saya nggak ikut. Dan ternyata karena saya nggak ikut itu saya menang gitu. Oh berarti karena kalau ada Kuburan itu berarti. Nggak ikut latihan nggak usah. harus Kak harus Maksudnya ikut gini, latihan langsung. saya tuh karena udah bener-bener malas di 2 ajang itu saya udah jor-joran terus nggak dapet, dan yang ketiga ini saya ya udahlah basing aja Ikut. sebisanya aku aja gitu. Saya latihan nggak ikut dan ternyata wow, terima kasih Ibu Kejari Lampung Timur sudah mempercayakan Tangan dong. sudah mempercayakan kita yang luar biasa ini. Dan tahun depan nggak ada lagi pemilihan, jadi saya selamanya bakal jadi Duta Diaksa. Tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan timur ya. Oke, keren banget nih, pengalaman luar biasa ya. Mau kalau Kak Andi nih, cerita dari awal dulu. Pengen juga nih Kak dengar awal-awalnya itu dilahirkan dari mana gitu, apa lahir di Merkurius atau gimana? Canda. Jauh banget ya. Lanjut Kak. Jadi pengalaman pertama nih ya, Iya. ikut pageant. Kalau dulu aku bukan ikut pageant sih. Kalau dulu tuh lebih ke modeling kalau aku. Itu pun juga bukan dari dukungan orang tua atau bukan dari diri aku sendiri nih, tapi dari orang lain justru malah. Terus lagi pula ini, aku tuh aku kan paling seneng ngeliat di sosmed nih ya, di Instagram atau apa gitu, ngeliat kok orang nih keren-keren banget nih. Kok gue burik gitu ya. ya nggak burik banget sih. Belum poles aja sih ya kan. Tapi kok iya gitu. Terus ini ya usahanya apa coba? Lari lah ke klinik lah kemana, pakai krim segala macam. Dulu juga ya nggak gini-gini amat sih ya. Nggak Tapi tampan sekarang. ya sekarang nggak tampan juga sih, tapi mending Tampanan lah. saya. Mending loh, udah mending banget ini. Tetap kasih Iya, nomor terus 1. ada juga nih manajemen yang nawarin gitu. Mau nggak deh ikut-ikutan kata kayak gini. Belajar-belajar lah modeling ya, walaupun nggak Sehebat model internasional. ya gitulah. ya. Ya kapan lagi mau belajar kata kayak gitu kan. Ya udahlah ikut-ikutan kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah ya walaupun nggak menang ya dapat gelar itu tadi lah, ya juara 1 lah, juara 2 gitu-gitu lah. Menang dong berarti. Ya enggak dong kalau juara 1, tapi kan itu kan nominasi cuman model biasa toh. Oh, Bukan yang pageant kayak seperti ini gitu loh. Sekarang tuh luar biasa Kak. Sekarang- Enggak sih, biasa aja, masih biasa. Belum ada Biasa apa-apa. di luar. Oh iya. Di luar Kak, biasa di luar. Ya gitulah. Jadi kalau untuk ikut pageant ini dari kampus itu tadi, dari kampus gini. Kampus itu kan kita punya UKM pers mahasiswa. Jadi pers mahasiswa itu ini suka kita kan suka ke kunjungan ke kayak TV-TV gitu kan. Nah terus ada juga yang dari pihak pageant ini kayak ini nggak mau ngirim perwakilan gitu nggak gitu-gitu. Nah kebetulan saya ini sama si Putri. Putri siapa tuh? Putri Sigrid Panggung. Bukan. Pasangan dari Kak Andi lah ya. Oke. Itu dari Mitra juga loh. Wow.
Tangan dong. Luar Satu biasa, UKM luar juga, biasa. satu lettingan juga dia itu. Wow, ternyata kampusnya Kak Andi itu melahirkan pageant-pageant yang berkualitas bukan bukan lagi. Wah, keren, tepuk tangan dong. Makanya harus kuliah di sana. Oh, gitu. Mitra pokoknya. Promosi nggak nih enggak ya? Enggak, sponsor aja sih. Oke, next. Ya terus akhirnya kok dilihat kebetulan si panitia pageant apa putra-putri Lampung ini juga bukan teman akrab sih ya, teman aja gitu loh. Terus ada juga yang nawarin mau coba nggak gitu, jangan modeling terus sih kata, coba sih asah ilmu pariwisatanya segala macam gitu. Ya udah, dengan tekad yang bulat nih, nggak tahu ya modal juga nggak seberapa, ya udah terjun aja di situ, entah menang entah enggak, yang penting ikut aja lah kata kayak gitu. Ya udah sampai sekarang bukan pemenang dong, runner up dong, runner aja. Bentar Kak, kayaknya kita kan ngobrol-ngobrol nih ya, ngomongin tadi. Aku haus banget, boleh minum nggak? Aku tuan rumah ya. Silakan sambil diminum dulu air putih yang nikmat ini, luar biasa. Air putih yang Oke, buat pemirsa yang aus tolong minum dulu. Yang nonton nih, yang nonton kalau ngedengerin ngomongin aku nih yang gacor di mulutnya kayak burung perkutut, tolong minum dulu, nanti keselak ya. Oke, next. Kak, aku mau tanya nih. Boleh nggak nih tanya? boleh. Boleh tanya ya. Nanya terus ya. Oke, nanya terus ya. Oke. Karena aku bilang aku kan gacor kayak burung perkutut. Jadi nanya dong kan. Oke. Oke, jadi kayak gini. Awal nih dari kan perjuangan gitu kan ya, mengenalkan salah satunya adalah milenial gitu kan. Milenial yang melestarikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung ya, di kaca nasional bahkan internasional. Pandangan Kakak nih terhadap milenial sendiri, gimana sih untuk melestarikan? Pandangan terhadap milenial yang melestarikan kebudayaan yang ada di Lampung ini kayak mana? Dari Kak Andi dulu deh, boleh. Maksudnya dari pandangan kita itu dari segi apanya nih? Mereka itu mau melestarikan atau gitu, banyak atau tidak? Jadi bagaimana sarananya gitu ya? Oh, boleh Kak. Ya saya sendiri, terus terang saya sendiri nih ya. Saya ini Boleh ya. Oh, kayak di mengganggu ya Pak Anda. Silakan aja ya. Iklan dulu. Gini, jadi saya ini kan sebagai kaum milenial sekaligus pelaku, jadi saya harus terjun langsung juga nih. Saya ini harus sebagai pelaku sekaligus sebagai medianya. Saya ini sebagai contoh gitu loh. Jadi dengan cara apa? Saya ini mengenalkan budaya. Sekarang ini kan banyak sekali kan musik-musik tradisional yang dilupakan gitu kan. Sekarang kan pemuda tuh banyak yang suka lagu-lagu modern gitu kan. Iya. Gitu. Jadi bagaimana sih kita tuh harus mengenalkan musik tradisional ini biar tetap dilestarikan sama kaum milenial. Salah satunya kita demo di sosial media gitu. Oke, sosial media. Iya, gitu. Karena apa? Dengan sosial media itu sekarang orang tuh lebih apa ya? Tanggap gitu, cepet tanggap gitu loh ya. Dibanding kita edukasi langsung ke mereka gitu. Jadi ya kita demonya otomatis dari sosial media itu sendiri gitu. Kita bisa bikin organisasi atau kita mengumpulkan para kaum milenial ini untuk terus melestarikan itu dengan organisasi gitu. Jadi kita bisa merekrut anak-anak yang maaf ngomong nih ya, yang orang yang di pinggir-pinggir gitu ya, gitu tuh. Jadi kita bisa kasih pendidikan tuh kayak kita bikin sanggar gitu, kita ajarkan untuk menari atau kita ajarkan untuk gitu terus memperkenalkan pariwisata gitu sendiri. Oke, jadi ingin mendirikan sebuah pendidikan, Iya. tempat pendidikan belajar ya, Iya, untuk pendidikan kaum belajar. orang-orang yang tidak mampu, khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata ya Kak ya. Untuk kalau Kak Yudi sendiri gimana nih Kak? Kalau aku sih ya, kalau ini untuk saran dulu ya untuk kaum milenial yang sekarang itu perlu ditanamkan ke pikiran kalian bahwa kita semua ini adalah duta wisata, duta pariwisata. Jadi kita jangan beranggapan kalau aku bukan duta, jadi nggak perlu dong aku share tentang pariwisata atau segala macam. Enggak, itu semuanya itu memang harus Melestarikan. Iya, harus melestarikan. Kita semua ini adalah pelakunya. Iya, gitu. nggak hanya yang dapat titel aja gitu. Karena yang dapat titel itu ya dia yang memang yang disorot gitu. Jadi jadi ikonnya gitu. Dan untuk teman-teman semua kalau misalnya di tempat wisata atau segala macam, coba deh kalau misalnya kalian ingin memposting sesuatu itu jangan hanya selfie di tempat pariwisata. Oke, apa ya, Kak? iya kan, maksudnya itu kayak kan kebanyakan ya
misalnya di pantai. Mereka cuma selfie terus Selfie. abis itu diupload gitu kan. Objeknya Jadi tuh kan dia objeknya sendiri, apa dia gitu. sendiri gitu Iya, ya, bukan pariwisatanya Nah, itu tadi gitu. gitu loh. Mengenalkan. Nah, Seharusnya jadi gitu. milenial itu Iya. selain foto juga kita harus bisa melestarikan atau mengenalkan kepada Bener banget. orang banyak ya Bener tentang banget. pariwisata yang ada di Lampung. Jadi tuh emang karena kan untuk zaman sekarang ini emang sosial media itu luar biasa ya. Oke, Dampaknya itu benar-benar luar biasa. Racun Makanya- pokoknya racun. Nah, makanya apa-apa yang kita share ke sosial media itu harus yang benar-benar berguna gitu. Jangan hanya cuma foto selfie. Saya juga sering sih foto selfie, cuma ya Iya. Sekarang dikurang-kurangin lah ya. udah sehat. Kolot banget. Aduh, udah kolot banget ya. Malu lah. udah Berbeda kolot sama terus aku kan ya. Malu sama aplikasinya. canda kolot. Gitu sih kalau aku sih lebih kayak ke ayo sih kaum milenial ini lebih ditingkatkan lagi untuk share atau menggunakan sosial media Hal-hal yang ini positif. untuk hal-hal yang positif. Kalau misalnya ke pariwisata atau tempat wisata, ya tempat wisatanya yang dipost gitu. Jangan hanya dirinya Jangan sendiri. hanya Nah, dirinya iya. Gitu ya. Kak, berarti kan media sosial ini kan emang bener-bener terpengaruh. Berpengaruh. Bahkan sampai ada pepatah yang mengatakan yang tadinya mulutmu harimaumu sekarang jarimu harimaumu. Bener gak sih? Bener ya Kak ya? bener. Oke, aku mau tanya lagi nih. Seberapa pentingkah pemanfaatan media sosial di kalangan milenial untuk melestarikan adat, budaya, pariwisata, kekayaan alam semua deh yang ada di Provinsi Lampung? Seberapa penting gitu? Kalau menurut saya ya sangat penting. Sangat penting banget. Apalagi di era pandemik seperti ini. Semua serba Semua online ya. serba online dan orang ketika dulu di tahun 2019 kita masih bisa kita ke Mutun, kita ke manapun itu, ke pantai segala macam, ayo berangkat gitu. Kalau Iya. sekarang kan nggak bisa kan. Kita kalau dari media sosial kita kan, kita misal mau ke pantai mana nih, Mm-mm. kita kan bisa searching dulu nih. Bisa searching Wow, kita gitu. pantai mana nih, mau pantai mana nih, kita dari sosial media itu kan udah pasti ada media buat poster, gambar-gambar segala macam tuh pantai tuh. Wah, ini pantainya menarik nih. Kita kan nggak perlu nih datang ke sana nanti akhirnya wah pantainya cuma gini aja nih. Nah, kita kan udah dari media sosial itu tadi gitu. Jadi kita bisa memilah udah gitu tahu ya, gitu. Dan kalau kita mau itu di Kementerian Pariwisata itu ada yang namanya aplikasi kayak semacam kita itu bisa kita bisa ngelihat pariwisata itu secara detail tanpa kita datang ke sana. benar. Untuk pembelajaran juga Iya, ya aplikasinya gitu kan. Oke deh. Jadi aku mau tanya lagi. Tanya terus deh tadi. Apa ya kayak? Haus nggak? Aku minum dulu lagi deh. Kayaknya aku minum lagi deh. Dulu deh. Oke nih, buat kalian semua yang di rumah. Nanti deh tanyanya skip dulu oke. Oke. Jadi di sini kita itu dipersembahkan oleh Perjalanan Biro Pariwisata juga loh Kak. Jadi podcast kali ini juga gitu dari T-Star. Bener gak sih T-Star ya? T-Star, oke T-Star. T-Star ini menyediakan perjalanan Biro Pariwisata. Jadi untuk kalian yang mau berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, jangan lupa kunjungi Biro Perjalanan dari T-Star. Dan juga Kak, biasanya kan kalau abis jalan-jalan itu kan kendaraan kotor. Kendaraan kan kotor ya. Apalagi kalau yang dari pantai terus ke Lumpur semua ya kan? Iya, isinya? bener gak? Pasir, lumpur, bener banget gak? Bener. Terus kita kendaraan kotor. Di sini juga kita kali ini ada juga yang namanya di Karwas Bandar Lampung. Di sini menyediakan tempat Lengkap banget, penyucian. pakai Oh, sampah ya. bener banget. Bisa biro abis perjalanan mau nyuci kendaraan ini bisa ke di Langsung. Karwas kan ya. Kalau nyuci kendaraan lama nih Kak, bisa nunggu-nunggu sambil ngopi Kak di kafenya. Ada sendiri loh Kak. Keren banget, tepuk tangan dulu dong untuk Tampia ini. Karena Tampia Group ini menyediakan beberapa penawaran ya seperti perjalanan pariwisata, Karwas, terus Red Car, terus ada futsal juga. Wow. Namanya Diva Futsal, bener gak sih? Diva Futsal itu tempat olahraga. Jadi kalau misalkan abis perjalanan, terus kendaraan kotor bisa dicuci. Kalau lo nunggu lama, kendaraan bisa sambil ngopi, sambil makan-makan. Terus abis makan-makan biasanya kan pengen kurus lagi ya, pengen olahraga. Nah bisa tuh, bisa langsung ke main futsal di Diva Futsal. Ya, lengkap lah. Tampia Group bener banget Kak. Dan Kak, kalau abis futsal biasanya kan pengen baju yang buat olahraga keren gitu. Di sini juga ada konveksinya loh. Wow, tepuk tangan dulu dong.
Dan biasanya kalau habis olahraga itu pasti kalau misalkan kita pengen kerja ataupun pengen apa, kita memerlukan alat-alat kerja nggak sih? Tampia Group menyediakan alat tulis kantor juga loh. Angkat tangan nih, lengkap banget ya pokoknya. Pokoknya keren banget deh di sini gitu kan. Jadi untuk kalian semua yang mau perjalanan pariwisata dan mau mencuci kendaraannya, mau nongkrong-nongkrong, mau olahraga, mau buat baju, mau cari alat kantor juga bisa di Tampia Group gitu. Oke, kita masih di Tampia TV, teman-teman semua, sobat Tampia, kita masih di sini. Kita akan menanyakan salah satu pertanyaan dari netizen. Ya, oke, aku bacain, aku buka handphone boleh ya? Netizen. Netizen. Oke, aku buka di Instagram. Luar biasa ya. Di mana-mana ada loh. Beneran. Netizen itu Curut nggak? enggak dong. Canda, netizen itu curut. seseorang atau bukan ya, orang-orang yang bisa memotivasi seseorang. Bener gak sih? Bener banget. Aku baca nih Kak dari Oke, canda Pip. Oke. Kak, apakah benar pemilihan putra-putri pesona Nusantara, nih pesona dulu Kak, pemilihan putra-putri pesona Nusantara Lampung ini mengandalkan dari good looking-nya? Jawab Kak. Itu pertanyaan yang sangat-sangat salah sekali. Salah tuh, yang tanya salah yang jadi banget. kalau yang tanya itu agak malu ya. Oke, gimana tuh Kak? Enggak. Kita pakai jawaban yang simpel aja. Bener-bener. Tapi bukan salah juga sih. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Oke. Tapi setelah saya jadi sekarang ini, ternyata bukan kok. Emang bener-bener kita itu untuk mempromosikan pariwisata yang ada. Bener, jadi salah ya. Maaf itu salah, pertanyaan salah. Yang benar itu untuk mempromosikan wisata yang benar, bukan dari segi fisik saja. Oke, jadi setahu aku nih teman-teman semua, sobat Tampia, yang namanya pemilihan duta, seorang duta sama aja kan ya Kak? Iya, sama. Seorang duta itu lebih di good attitude, good attitude dan smartnya ya, Iya, tentunya benar. skillnya ya, kayak bukan cuman good lookingnya aja. Good looking itu cuman sebagai pendukung, bener ya Kak ya? Benar. Oke, kesimpulan kita adalah media sosial itu bener-bener sangat berperan penting untuk melestarikan pariwisata dan kebudayaan yang ada. Oke, buat kalian sebenarnya tuh udah jelas kan dari Kak Andi, dari Kak Yudi, dari Putra Pesona Nusantara Lampung dan Putra Taruna Nusantara Lampung sudah menjawab tuh tentang berapa pentingnya milenial ini memanfaatkan media sosial untuk melestarikan kebudayaan, adat istiadat dan kekayaan alam yang ada di Provinsi Lampung. Oke, terima kasih banget Kak Andi dan Kak Yudi telah bersharing, telah memberikan informasi dan ilmu yang sangat luar biasa. Ini kesempatan kali ini di Tampia TV. Mudah-mudahan ini pertama kalinya dan nggak ada lagi ya. Jadi bisa kesini terus gitu loh. Oke, bercanda. Oke, terima kasih banget sekali lagi Kak Andi, salah satu runner up 1 Putra Pesona Nusantara Lampung, dan Kak Yudi Putra Taruna Nusantara. Aku ribet banget kalau ngomongin Taruna susah. Aduh, Taruna Nusantara Lampung. Terima kasih telah berkenan memberikan ilmunya kepada sobat Tampia semua di sini, kepada aku juga, kepada tim-tim semua di sini. Terima kasih yang udah support kegiatan kali ini. Semoga sharing dari kakak-kakak ini, kakak-kakak tampan ini membuahkan ilmu yang berkualitas dan bermanfaat. Oke, mungkin sekian dari kita ya sobat Tampia. Jangan lupa nanti saksikan season selanjutnya di podcast Tampia TV bersama Zaki Mahardika dan Kak Andi serta Kak Yudi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.